berdoa dalam bentuk pertanyaan. Ya Allah, mohon beri jawaban saya terkait dengan ini gitu. Konten dijawab. Percayalah bahwa setiap kita itu mempunyai nilai. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Lisna Purnawan di FDTH Channel, ngobrol ngalor ngidul, jejaring hebat untuk manfaat. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa, karena tamunya FDTH selalu istimewa. Hari ini adalah Bapak Tekad Sukatno, MSI ya. Terima kasih Mas Lisna. Ini terima kasih Pak Tekad Ya. Sudah kesorawuh di FDTH Channel. Saya terima kasih Mas sudah dikasih kesempatan Mas untuk kesuan hari ini Mas. Terima kasih silaturahmi Mas. Baik Pak Tekad. Nah, sebelum kita ngobrol ngalor ngidul dengan Pak Tekad, saya berdoa semoga pemirsa semua hari ini dan seterusnya diberikan kesehatan bagas waras, panjang umur, rezeki tumpuk undung. Yang punya utang segera lunas utangnya. Amin. Baik pemirsa, Pak Tekad, kita mulai diskusi kita hari ini, ngobrol ngalor ngidul kita hari ini. Ya, Mas. Boleh Pak Tekad diceritakan Pak Tekad ini asalnya dari mana? Kok saya lihat kalau di Wonogiri ini hilir mudik kendaraannya itu tulisannya ini cukup membanggakan. Iya, terima kasih Mas Lisna. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada manajemen podcast FZ PH yang hari ini memberi kesempatan kepada saya untuk silaturahmi, ngobrol bareng ngalor ngidul kalau bahasa Mas Lisna untuk bermanfaat. Jadi sekali lagi terima kasih semua kru, juga Mas Lisna, host kita yang luar biasa ini, anak muda yang lincah. Kembali kepada pertanyaan Mas Lisna. Jadi saya ini asalnya dari Ngepeng, Nguriantoro, Wonogiri Mas Lisna. Jadi merantau ke Jakarta di 85. Terus ya kalau tadi terkait dengan kendari luar bidik itu ya kan itu karena faktor profesi yang memang kesehariannya saya ini profesi di bidang jasa pengiriman barang, ekspedisi lah udah seperti itu Mas. Gitu. Tidak asli Ngepeng, Nguriantoro, Wonogiri Mas. Ternyata ini wong desa juga. Jadi tamunya FCT kebanyakan wong desa tapi mampu mengaktualisasikan dirinya di kota menjadi bermanfaat. Nah, Pak Tekad bicara tadi kan dari Ngepeng ya, terus kemudian kok sampai terdampar di Jakarta. Ini bagaimana ini? Aktivitas sehari-hari di Jakarta dari dulu boleh sedikit diceritakan lah menjadi pesan kehidupan sampai dengan hari ini. Iya, kalau dikatakan terdampar tidak. Jadi khususnya saya kan generasi yang lahir tahun 69 ya. Kalau di Mas Lisna mungkin sudah lebih kekinian. Jadi pada masa-masa itu tentu kalau bicara kondisi di kampung, kehidupan di kampung pasti ingin merantau ke daerah, ingin merantau ke kota semacam itu, atau ingin pergi ke daerah lain untuk mengubah kehidupan. Kemudian terkait saya sendiri, saya lebih pada sedikit saja. Jadi saya kebetulan anak kelima dari satu ayah satu ibu. Jadi saya anak kelima, anak terakhir, yang kebetulan semua kakak saya sudah merantau ke Jakarta. Nah, begitu saya tamat SMP, 85, tamat SMP, saya sebenarnya berkesempatan untuk sekolah guru. Kemudian oleh kakak yang di Jakarta disarankan, wes nggak usah sekolah guru di kampung, saya orang tua ke Jakarta saja. Berarti ke Jakarta modal SMP? Ke Jakarta modal SMP. Ke Jakarta modal SMP, kemudian oleh kakak dikasih kesempatan untuk sekolah, dalam artian kalau sekolah malam waktu itu, jadi tahun 85 itu masih ada sekolah malam. Sampai akhirnya sekolah malam dilarang gitu, SMA, akhirnya saya pindah ke siang juga gitu. Jadi dari kampung memang saya SMP Mas. SMP Muhammadiyah 1 Wuriantoro 85. Begitu. Jadi niatnya ke Jakarta bukan terdampar, memang ya memang sebuah proses. Niat ya. Sebuah proses untuk mengubah keadaan. Jadi keadaan di kampung yang mau jadi guru nggak jadi, terus ya ke Jakarta lah, ke sekolah Jakarta. Jadi nggak salah kalau namanya tekad. Punya tekad yang kuat ya. Ya, nama tekad itu sendiri apa ya? Sebenarnya waktu awal-awal saya masih kecil, ketika saya dipanggil tekad itu tidak suka karena nama saya Sukatno. Kebetulan kalau waktu SD, waktu kecil
dolan gitu kan sering dipoyoi. Dipoyoi itu tekad, berkat. Nah, saya marah waktu itu ya. Tapi ketika SMP kemudian semakin ngerti, oh tekad itu ternyata bagus ya. Nah, jadi akhirnya udah ketika saya di Jakarta, terus semakin itu nama tekad Soekarno gitu. Jadi ya tekad ternyata itu positif spirit, membawa kita untuk berjuang terus. Makanya saya punya mantra itu, ya melangkah tidak lelah, bertatih tidak letih. Itu mantra. Ini mantranya ada nih. Gitu. Ternyata beliau sudah sedikit cerita tentang sejarah kehidupannya. Nah, kita pengen tahu juga nih, Pak Tekad ini di Jakarta ini punya aktivitas apa nih? Kegiatan bisnis atau usaha apa? Ya, saya menyambung dulu Mas tadi. Jadi perjalanan ke Jakarta itu sebuah perjuangan. Jadi memang kebetulan saya setelah tamat SMEA pun perjuangan juga luar biasa. Saya betul-betul dari situasi yang penuh perjuangan. Jadi SMP Jakarta, sekolah malam, siangnya apapun yang saya kerja. Siang waktu masih ikut kakak jualan es, jualan bakwan, jualan macam-macam lah gitu ya. Jadi kerja bangunan, ruang ngadu biasa gitu. Terus malamnya sekolah, sehingga sekolah itu dilarang sekolah malam. Akhirnya saya pindah ke ikut orang di Pluit sana. Nah, perubahan yang paling mendasar saya kalau dibilang barangkali langkah awal saya mulai menyadari bahwa saya harus menjadi sesuatu yang punya nilai itu saya sadari ketika saya berada di kediaman orang tua angkat saya yang di Pluit itu. Beliau almarhum Kapten Wirasto, salah satu kapten pilot terbaik yang diberi Garuda pada masanya. Kemudian saya ngenger di sana hingga saya diangkat sebagai anak asuh oleh beliau dan keluarga Nasrani. Tapi beliau sangat menjaga ketika saya tidak melakukan aktivitas saya sebagai seorang Muslim, ditegur oleh beliau. No, kenapa gue gak tarweh? Kenapa gue di iki gak ngaji? Itu saya ditanya oleh beliau. Nah, itu yang buat saya sesuatu yang sangat bernilai buat saya. Kemudian karena keluarga pilot, beliaunya pilot, tentu sangat disiplin. Nah, nilai-nilai kedisiplinan itu saya pelajari betul dari beliau sekeluarga waktu itu. Itu buat saya sangat berharga. Jadi itu saya tanamkan terus sehingga ya setidaknya bagian penting dalam perjalanan kehidupan saya. Ketika saya ikut di Pluit itu sesuatu yang sangat bernilai dalam pelajaran kehidupan. Nah, saya ikut sana sampai saya 87 ke sana terus sampai 91, 4 tahun di sana. Ya banyak sekali cerita-cerita itu. Jadi itu sekolah, saya dipindahkan sekolah negeri SMEA 5 waktu itu di Jakarta Barat sana sampai lulus 88. Saya masih lanjut di sana sambil kerja juga. Ya itulah ceritanya SMEA. Kemudian tamat SMEA, kerja di rumah sakit, kerja di salah satu rumah makan gitu, seperti biasa. Lulus sekolah SMEA bukannya kerja langsung tapi nggak dagang koran gitu, biasa lah. Jadi perjalanan seperti itu Mas. Jadi termasuk orang yang tidak punya rasa malas dan rasa takut. Nah, ternyata kunci sukses rasa takut ada, bukan nggak ada takut. Jadi takut kalau mengecewakan itu ada. Jadi takut kalau tidak mengecewakan, ya, tapi takut untuk mencoba ini tidak. Ini yang terpenting ini. Takut untuk tidak mencoba kan. Iya. Kalau kembali tadi aktivitas apa saat sekarang? Jadi ya saya tamat SMEA kemudian langsung bekerja, ya singkat cerita bekerja lah gitu. Kemudian saya pernah berkarir dalam sebuah perusahaan yang sama selama 20 tahun. 20 tahun satu perusahaan yang sama. Saya banyak belajar dari situ sehingga saya memutuskan 2011 kemarin saya memohon izin untuk keluar dari perusahaan itu dan diberi kesempatan oleh teman juga untuk bersama-sama merintis usaha. Tapi sambil saya bekerja waktu itu saya sudah mulai merintis usaha. Tahun 2005 saya sudah mulai dengan teman juga. Nah 2011 saya baru keluar. Pulang saya dari Mekah waktu itu. Saya di Mekah, saya bertanya waktu itu, yang mengantarkan saya untuk betul-betul keluar dari perusahaan itu ketika saya di Mekah. Jadi suatu malam, di salah satu malam gitu, saya selepas sholat tahajud, kemudian saya bertanya gitu, saya memohon, saya bertanya, berdoa atau dalam bentuk pertanyaan. Ya Allah, mohon tunjukkan saya, mohon beri jawaban saya terkait dengan ini gitu.
kontan dijawab lewat mimpi begitu. Terus jawabnya itu adalah kamu harus keluar dari company itu. Jadi sampai 3 kali ada 3 teman datang ke saya dalam bentuk mimpi gitu ya. Ada yang guru saya di bidang usaha terkait dengan profesi kargo, kemudian ada teman sekolah saya seorang Chinese, kemudian ada teman saya dari Vietnam. Dalam mimpi saya datang gitu. Oke, terus memberikan support. Ya akhirnya saya putuskan begitu pulang dari Mekah 2010. Jadi bismillah, saya pulang dari Mekah 2011, saya langsung buka usaha sendiri di Wonogiri, Titan Sentosa Abadi. TSA itu ya? TSA, Titan Sentosa Abadi. TS itu T-nya untuk kakak saya Tukino, S-nya Soekarno, Abadi itu anaknya Bapak Diono. Jadi tapi TS itu TK Soekarno juga. Jadi saya berikan perusahaan itu, kemudian saya sowan ke bos saya bilang, Pak, saya udah punya usaha di Wonogiri, saya tidak ingin konflik interest, izin saya keluar dari perusahaan ini. Saya ajukan izin keluar 2011 Februari, baru dirilis itu November 2011. Jadi hampir 1 tahun menunggu sampai dilepas. Akhirnya sudah. Akhirnya saya berusaha sendiri, mendirikan perusahaan namanya Solid Logistics di April 2011. Jadi meskipun saya keluar dari perusahaan lama, tapi saya mendirikan perusahaan namanya Solid Logistics. Nah, selama di perusahaan lama itu, saya diberi kesempatan untuk di holdingnya saya sebagai GM, kemudian di anak perusahaannya sebagai direktur juga. Di satu perusahaan yang dengan joint venture Singapura saya dikasih kesempatan sebagai komisarisnya. Jadi pengalaman usaha itu bermula dari itu. Dari kerja ikut orang dulu. Kerja ikut orang, kemudian bagaimana tidak mudahnya untuk memanage person, memanage usaha, memanage modal dan sebagainya itu. Tapi betul-betul akar saya bukan akar seorang pengusaha. Jadi betul dari profesional, dari pekerja itu, Mas. Ya, sekarang ini saya aktif di bidang freight forwarder, perusahaan jasa logistik, ya lebih mudahnya lah jasa pengiriman barang. Begitu, Mas Desno. Nih, ternyata kalau mau sukses itu memang dibutuhkan konsistensi. Konsistensi pada keilmuan yang sama, terus kemudian kalau mau usaha ya minimal linear dan tetap harus menjaga attitude terhadap perusahaan yang pernah kita mengabdi. Ya, sepakat itu. Kalau saya lihat Pak Tekan ini ternyata dari pengalaman tadi masa perjuangan di Jakarta, lalu kemudian sampai kemudian kerja ikut orang 20 tahun, ini kan waktu yang luar biasa. Tekun teman. Nah, lalu kemudian saya lihat Pak Tekan ini juga aktif di berbagai organisasi, dari organisasi paguyuban, primordialis, sampai dengan organisasi profesi. Nah, boleh sedikit diceritakan sejauh penting apa itu, kenapa Pak Tekat harus ikut berbagai organisasi? Iya, semangat saya itu belajar sebenarnya, Mas. Jadi saya menyadari betul keterbatasan saya. Saya pun dari sekolah semea, kemudian fokus pada pekerjaan 20 tahun. Setelah lulus SMA 20 tahun, saya baru masuk kuliah S1. Kemudian lanjut ke S2, akhirnya selesai S2 itu baru di 2018 kemarin. Padahal tamat SMA, semuanya itu 1988. Dan ini kumlot juga ya? S2-nya kumlot juga? S2 alhamdulillah menjadi the best student, Pak. Jadi alhamdulillah. Tapi bukan karena itu, tapi ini adalah salah satu belajar. Jadi Bapak sekolah, biarpun menjadi pengusaha sudah kaya, punya duit, itu sekolah juga penting ternyata ya, Pak Tekat ya? Ya alhamdulillah, itu karena bagian yang harus ditempuh memang, itu kan ada bagian legalitas kita bahwa kita punya dasar keilmuan yang ketika bicara kompetensi harus dibuktikan begitu. Tapi juga itu sangat menunjang keseharian kita. Kemudian saya kebetulan berusaha di bidang jasa yang memerlukan memang komunikasi, sehingga saya juga kuliahnya diambil komunikasi. Jadi kembali kenapa saya suka organisasi, dia ingin belajar. Di situ silaturahmi dari awal memang begitu. Di SMP, di sekolah juga begitu. Saya hobi untuk berorganisasi. Kemudian di masyarakat juga begitu. Di kampung kami juga begitu. Nah, terus ya gerutak-gerutuk begini. Emang intinya saya senangnya guyup. Gerutak-gerutuk, kemudian teman. Karena saya berpendapat bahwa satu-satunya cara Allah memberikan rezeki itu melalui silaturahmi. Kalau nggak ada silaturahmi, bagaimana kita bisa terima rezeki? Contoh hari ini, kebetulan Mas Lesna tiba-tiba memberikan kesempatan kepada saya untuk
untuk hadir di sini, untuk diajak ngobrol. Ini buat saya buat yang luar biasa gitu ya. Kita tidak tahu dampak dari ini apa. Tapi tidaknya adalah bahwa silaturahmi itulah yang memang harus kita kembangkan, dan saya menyadari bahwa silaturahmi adalah satu cara yang Maha Kuasa memberikan rezeki kepada kita, apapun bentuknya itu. Jadi suka organisasi itu bagian dari bagian dari sukanya saya untuk bersilaturahmi, untuk berudak-geruduk gitu ya. Begitu, Mas. Nah, ini Pak Tekat ini ternyata selain konsisten di dalam usahanya, juga konsisten dalam silaturahmi dan pendidikannya. Ini cukup menarik bahwa biarpun kita sudah cukup dalam artian jaringan, kekayaan dan sebagainya, tapi pendidikan juga ternyata penting juga untuk menunjang kompetensi dan kapasitas diri. Yeah. Nah, ngomong-ngomong nih Pak Tekan, jenengan ini kan sudah saya lihat sudah keliling kemana-mana nih. Kantor cabang perusahaan jenengan itu apakah hanya di Indonesia saja atau sampai ke luar negeri itu? Kalau bicara kayak for wedding, dan sebagainya, ini kan cukup bagi orang awam kan luar biasa ini. Iya, Mas. Jadi setiap kita itu mempunyai, kalau orang Jawa bilang isone dewi-dewi gitu ya. Kebetulan salah satu bidang yang memang membentuk saya hingga hari ini adalah bidang layanan. Saya memiliki jiwa untuk melayani yang menurut saya suka. Jadi prinsip adalah saya suka melayani begitu. Kemudian kalau terkait dengan cabang perusahaan segala macam, saya tidak punya banyak. Tetapi memang bidang usaha ini bukan hanya saya, siapapun yang melibatkan bidang usaha freight forwarding itu internasional itu harus memiliki jaringan di seluruh negara di dunia. Jadi baik itu di Eropa, di Amerika, di Australia, di Afrika itu harus ada. Di Asia juga begitu. Nah, freight forwarding yang saya tekuni ini dari tahun 88 saya tamat sekolah, 89 saya berkesempatan masuk ke dunia eksportir importir, kemudian 89 akhir sudah mulai terjun ke dunia forwarding. Kemudian disitulah saya menyadari, forwarding seperti ini, ngangkut barang ekspor, barang impor, yang mengerjakan apa di pelabuhan apa, di bea cukai apa, itu yang saya tekuni. Kemudian jaringannya di mana? Nah, jaringannya seluruh negara di dunia. Nah, jadi bukan berarti saya punya cabang di mana, bukan. Sementara ini saya baru punya cabang di Surabaya, kemudian di Semarang, kemudian untuk domestik kami fokuskan di Kodau di Bekasi situ. Kemudian kalau jaringan internasional hampir seluruh negara Indonesia saya ada, termasuk di negara-negara yang dalam tanda kutip Indonesia tidak punya hubungan politik pun saya ada cabang di sana. Bukan ada cabang, ada network di sana. Karena jejaring itu memang penting, itu juga bagian dari silaturahmi dalam bentuk usaha. Jadi pertemanan antar negara dari profesional itu perlu. Salah satu hal yang saya suka di freight forwarding adalah ada nilai keunikan. Keunikannya di mana? Trust, kepercayaan. Jadi saya pernah punya rekanan network di luar negeri yang telah bekerja sama kurang lebih dari 26 tahun dengan company itu. Dan baru kali pertama ketemu itu tahun 2016 kemarin, ketika saya menggelar acara di satu event di Indonesia. Dia tak paksa datang, hanya sekali-sekali ketemu orang itu. Itu dari Hong Kong datang ke Indonesia hanya khusus untuk itu. Dan nggak pernah ketemu sebelumnya. Jadi hanya membangun hubungan trust dari email. Karena orang kalau sudah terbiasa komunikasi di forwarding itu, ya dari email kebaca. Ini kira seperti apa sih, bisa dipercaya atau tidak, itu bisa. Jadi salah satu uniknya di bidang freight forwarding atau jasa logistik adalah trust. Inilah saya suka di situ. Kita bisa berkomunikasi dengan siapapun, kita nggak kenal wajah, kita nggak kenal siapa saudaranya, kita nggak punya garansi siapapun. Tapi karena memang sistem dibangun di forwarding seperti itu, kita kirim barang customer, di sana ada yang terima, kita serahkan di pembelinya. Itu sistem yang mengatur itu, dan terbangunlah itu. Jadi hubungan kerjasama, timbal balik. Kalau saya lebih sering menggunakan istilah dengan kolaborasi, karena saling menguntungkan kan. Jadi kita tidak ada istilah sini untung sini rugi, tapi kita saling kolaborasi. Karena kalau nggak kolaborasi nggak bisa. Begitu. Baik, Pak Tekan. Ini cukup menarik. Cabang kami ini hanya di Indonesia, di luar negeri itu sebagai rekanan. Nah, kalau di China itu kebetulan ya tadi karena faktor trust tadi. Saya mencoba membangun branding bagaimana saya mempertahankan nilai-nilai baik yang saya ada gitu. Kalau toh ada, tapi orang lain suka, kemudian begitu teman saya di China itu datang ke sini,
Dia minta izin, saya boleh nggak saya pakai nama company Anda ini di China? Boleh, silahkan aja. Buat saya nggak ada apapun, dan saya nggak punya kantor cabang di China. Tapi nggak ada invest di sana. Tapi bahwa nama Sun Logistik di China ada, itu ya. Namanya Sun Logistik dan founder Sun Logistik is me. Saya sendiri, TK Soekarno. Pun sudah punya hak ciptanya, pun sudah punya legalitasnya bahwa itu adalah atas nama saya yang menguasai. Nah, ini cukup menarik ini. Ini ternyata perusahaannya Pak Tekat ini orang ngebeng yang tadi ya tidak usah berkecil hati, yang ketika ke Jakarta itu modal ekor SMP. Ternyata dengan keterbukaan dan sebagainya ISO S2 dan juga bisa punya cabang di luar negeri. Nah, ini Pak Tekat. Kalau itu saya punya istilah, Mas. Jadi perjuangan anak-anak rantau ke Jakarta itu saya punya istilah sendiri waktu itu. Itu seperti saya tuliskan juga pada saat paguyuban kami itu mengadakan reuni halal bihalal di kampung kami. Saya membuat buku begitu, mengisi salah satu buku anak-anak rantau dimanapun, usah di Wonogiri lah, saya bilang Wonogiri aja. Jadi anak Wonogiri khususnya dari kampung saya, kampung Ebeng itu ketika di Jakarta itu sanggune apa? Sanggune suuk sebul. Apa Pak? Sebul apa? Suuk sebul itu ya disebul sama orang tua yang Jakarta gitu loh. Jadi modalnya apa? Modalnya dengkul. Sanggune suuk sebul dari orang tua mangkat gitu loh. Jadi saya selain seperti itu. Ke Jakarta modal dengkul, sanggune suuk sebul. Ya itu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi perjuangan yang harus dilakukan. Jadi ya bahas sekarang saya seperti ini itu ya sebuah perjalanan yang harus saya syukuri. Buat saya syukur itu. Terima kasih. Begitulah. Baik Pak Tekat, ini sebelum pada sesi akhir kita pengen berharap Pak Tekat memberikan pesan kehidupan. Pesan kehidupan Pak Tekat ini apa? Buat teman-teman kita semua, semua pemirsa FCTH dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kita ingin menguji juga ini. Seorang yang bisnisnya ini sudah go internasional. Nah, kita ingin uji pesan kehidupannya dalam bentuk bahasa Inggris. Karena penting juga ternyata di era kekinian saat ini bahasa itu menjadi juga penting. Boleh Pak Tekat disampaikan di sesi akhir kita ini pesan kehidupan Pak Tekat? Iya, pesan kehidupan percayalah bahwa setiap kita itu mempunyai nilai. Setiap kita punya waktu. Jadi jangan pernah merasa kita tertinggal, jangan pernah merasa kita yang paling cepat. Apakah Anda lebih muda, apakah saya lebih tua, itu semua pasti ada kualitasnya masing-masing selain waktu. Bisa jadi saya hari ini sampai di mana begitu, tapi Mas Risna sudah punya prestasi lain yang saya belum. Siapa lagi sudah sampai di mana? Saya belum. Artinya apa? Setiap kita dimanapun kita, pada saat apapun itu, kita sudah punya prestasi. So teman-teman, siapapun itu anak muda seluruh Indonesia, tidak usah berkecil hati. Kita sama-sama makhluk yang memiliki nilai di hadapan Tuhan, di hadapan kuasa manusia. Kita punya nilai, kita tidak usah merasa minder, jalani kehidupan kita dengan sebaik-baiknya, mempertahankan sebaik mungkin tata nilai kehidupan, tidak usah berusaha sebaik mungkin untuk tidak mencederai orang lain, khususnya tidak mencederai kepercayaan. Trust is number one. Trust is number one. Jadi kenapa itu kita sering menyebut iman? Iman karena percaya. Jadi trust is number one. Ketika dipercaya, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Begitu Mas Risna. Nah ini bahasa Inggris ya, ini bahasa Indonesia sudah. Ini tinggal bahasa Inggrisnya pesan kehidupannya. Trust is number one tadi. Sudah, itu yang paling. Jangan hanya kata, tapi ini bikin kalimat ya. Kita uji ini juga. Nah ini oke lah. Kita kehidupan ini seperti ini Mas. Jadi saya juga bahasa Inggris terbatas Mas. Jadi tidak saya salah, nggak salah. Jadi saya hanya bilang saja trust is number one. Setiap kita punya kesempatan untuk menjadi sesuatu yang bernilai, dan pribadi yang terbaik adalah pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. So, do it your best. Sesuai dengan apa yang kita punya, apa yang kita miliki, dan yang penting adalah kuncinya adalah kita harus mau dulu. Soal mampu belakangan, karena kemampuan akan tumbuh seiring dengan kemauan kita. Terima kasih Mas Risna. Baik pemirsa, kita sangat
mendapatkan gambaran yang begitu luar biasa dari Pak Tekad ini, bahwa perjalanan kehidupan ini butuh proses dan butuh ketekunan serta keyakinan dan kemauan. Nah, kemauan nanti akan menciptakan kemampuan, kata Pak Tekad tadi, bahwa penting sekali kita sebagai generasi muda, bagi siapapun yang melihat tayangan ini menjadi inspirasi bahwa jangan pernah minder. Nah, jadi kita harus terus semangat, optimis dalam menjalani kehidupan ini. Dan acara hari ini disponsori oleh Cook-in. Cook-in adalah gas portable yang bisa dibawa kemana-mana, camping, bahkan masak-masak di rumah. Baik, saya Lesna Porawan, terima kasih. Sampai berjumpa lagi di tamu-tamu yang lainnya di FZTH Channel. Terima kasih Mas Reda. Terima kasih pemirsa dan bermanfaat. Kalau ada yang kurang tepat, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.